Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansari Elbigani dengan NIM 2100479 dari kelas Manajemen 3B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas UAS, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai mix marketing dari brand Uniqlo. Mix marketing adalah alat yang digunakan oleh pemasaran untuk mengembangkan strategi pemasaran yang menguntungkan dengan produk dan layanan mereka. Ini memiliki 4 komponen yang dikenal sebagai 4P. Ya, ada produk, price, place, and promotion. Sebelum saya akan masuk ke dalam 4P, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Uniqlo. Uniqlo merupakan merek asal Jepang dalam bidang perencanaan produk, produksi, dan distribusi pakaian casual. Nama Uniqlo berasal dari nama toko pertama bernama Unique Clothing Warehouse yang dibuka Tadashi Yanai di kota Hiroshima pada 2 Juni 1984. Uniqlo merupakan salah satu toko retail modern multinasional yang terintegrasi dalam suatu pusat perbelanjaan yang bergerak dalam bidang fashion dan menawarkan keunikan produknya kepada konsumen dan tidak terbatas lokasi. Selain itu, Uniqlo merupakan perusahaan Jepang yang membuat pakaian dan aksesoris untuk pria dan wanita yang biasanya cocok untuk generasi muda. Pakaiannya dirancang sedemikian rupa sehingga mengandung nilai-nilai kesederhanaan dan keanggunan Jepang. Mereka mendirikan Garment Uniqlo di Bangladesh pada tahun 2011 untuk membantu masyarakat lokal dan mewujudkan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan kesempatan kerja bagi mereka. Mereka membuat dan menjual pakaian secara lokal dan keuntungannya masuk ke bisnis lokal. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam komponen dari 4P, komponen dari mix marketing. Itu ada 4 komponen, yaitu sering disebut 4P. Yang pertama itu adalah produk. Uniqlo terkenal dengan produk pakaian casualnya yang nyaman dipakai dengan siluet sederhana dan timeless, sehingga Uniqlo cocok dipakai untuk semua gender dan usia, serta dapat dipakai di setiap musim tanpa terlihat ketinggalan zaman. Uniqlo terus menggali berbagai inovasi dan penyempurnaan terhadap produk mereka. Mereka berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari produk mereka. Uniqlo memiliki tim pengembangan material yang secara langsung bernegosiasi dengan produsen terkemuka dunia untuk mendapatkan material terbaik yang tersedia di mana saja, sehingga mereka tetap mempertahankan tingkat kualitas yang tinggi meski memproduksi jutaan garment di berbagai negara. Uniqlo juga melakukan inovasi teknologi dalam produknya, seperti menyediakan pakaian untuk aktivitas dalam ruang yang bersuhu tinggi, busana ringan, pakaian untuk mempertahankan suhu tubuh. Tidak hanya pakaian casual saja, namun Uniqlo juga menyediakan pakaian olahraga dan golf. Selain itu, Uniqlo juga menjual produk dengan berbagai fitur yang tidak dimiliki oleh pesaingnya, sehingga produk yang mereka tawarkan kerap dianggap unik. Melalui toko online dan fisiknya, Uniqlo secara strategis telah membatasi jumlah lini produknya dengan fokus pada produk-produk utamanya, seperti jaket dan lain-lainnya. Selain itu, dari segi kualitasnya yang membuat banyak kalangan milenial yang menyukai produk Uniqlo ini, dikarenakan mereka memilih material yang awet dan tahan lama, dan juga mereka lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan dalam berpakaian seperti menggunakan pakaian yang cukup ketat namun tidak merasakan gerah. Selanjutnya di sini saya menampilkan contoh-contoh dari produk yang ada di Uniqlo, itu ada kaos, kemeja, jaket, mantel, celana panjang atau celana pendek, payung, pakaian dalaman kaos kaki, ikat pinggang, tas, sepatu, pakaian olahraga dan golf, kacamata, dan berbagai macam lainnya. Di sini juga ada contoh dari pakaiannya. Nah, Uniqlo membuat pakaian hangat dan ringan yang memiliki kualitas kain terbaik dan dapat dibeli oleh semua kalangan ekonomi.
Desain mereka terus berkembang seiring waktu dan mereka mencoba memodernisasikan mereka untuk memenuhi standar populasi muda yang menuntut. Mereka juga memberikan kembali kepada masyarakat dan berusaha untuk model bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada price. Uniqlo memiliki perbedaan sebagai salah satu retail terbuka di Jepang dalam hal angka penjualan dan keuntungan yang diperoleh. Ini adalah fashion tinggi dan merek unik yang telah menargetkan orang-orang kelas atas dan menengah ke atas sebagai target pelanggannya. Menawarkan beragam gaya dan produk berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Selain itu, dalam meningkatkan penjualannya, maka perusahaan menawarkan produknya dengan potongan harga pada periode waktu tertentu. Dengan begitu bisa menyebabkan peningkatan angka penjualan dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang lebih besar serta margin laba yang lebih tinggi. Dengan harganya yang kompetitif dan perusahaan membedakan dirinya dari kompetisi dengan menggunakan desain sederhana yang unik dan warna-warna cerah, mereka selalu ingin menawarkan kualitas tinggi dengan harga terjangkau yang membuat modelnya cukup unik. Kepemilikan seluruh lini produksi dan pembelian dalam jumlah besar membantu mengurangi biaya dan karenanya harga dan standar kualitas dihormati. Korporasi memberikan tarif yang lebih rendah pada barang-barangnya untuk mempromosikan visibilitas merek. Ini telah menghasilkan peningkatan penjualan yang menghasilkan pendapatan dan margin keuntungan yang lebih tinggi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan dengan harga yang wajar dan terjangkau, produk dapat dipromosikan ke pasar sasarannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Flash. Uniqlo memulai operasinya dari Yube di Yamaguchi dan mempunyai markas besar yang terletak di Menara Midtown Tokyo. Pada tahun 1998, outlet pertama Uniqlo itu dibuka di distrik Harajuku. Dan pada tahun 2002, Uniqlo mulai membuka outletnya di Cina, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan sebagainya. Lalu, sedangkan di Indonesia pertama kali beroperasi atau berdirinya outlet Uniqlo itu pada tahun 2013. Pemasaran Uniqlo ini terutama itu terkonsentrasinya di perkotaan. Hal ini terlihat dari sebaran toko-toko yang berada di kota-kota besar di Indonesia. Lokasi toko tersebar di kawasan Central Business District, yang dimana daerah tersebut menjadi pusat kegiatan keuangan dengan transaksi bisnis yang cukup terjadi setiap hari. Mereka juga mendesain tokonya dengan bersih dan luas sehingga membuat pelanggan nyaman dan dalam memilih produk yang akan mereka beli. Uniqlo juga menjual melalui tokonya di hampir semua kota metropolitan, bahkan tidak hanya di Indonesia, namun juga metropolitan besar di seluruh dunia. Selain itu, mereka juga melakukan penjualan secara online melalui situs webnya. Ada 15 hingga 30% dari seluruh pendapatan berasal dari penjualan online-nya. Sedangkan per November 2021, perusahaan saat ini mengoperasikan 2.358 toko Uniqlo di seluruh dunia, yaitu di mana Uniqlo terutama melayani populasi perkotaan dan pinggiran kota. Selanjutnya, bagian dari 4 itu dan yang terakhir merupakan promotion atau promosi. Uniqlo mengadopsi kebijakan pemasaran yang agresif untuk meningkatkan kesadaran mereknya di negara asal maupun di pasar luar negeri, antara lain dengan melakukan iklan, selebaran, baliho, dan majalah. Selain itu, Uniqlo mempunyai situs webnya dalam melakukan promosinya, bersama dengan akun Twitter, YouTube, Instagram, dan Facebook. Selain itu juga TikTok. Untuk mendapatkan visibilitas merek, Uniqlo juga memanfaatkan platform media sosial dan media digital yang memberitahu konsumen tentang penawaran baru, produk baru, diskon, dan kupon promosi juga ditawarkan sebagai bagian dari proses pemasaran. Selain itu,
Uniqlo juga memiliki tim kreasi pelanggan yang melakukan analisis pada data pembelian pelanggan yang membantu mengukur preferensi dan merancang konten promosi yang sesuai. Selain itu, Uniqlo juga beriklan menggunakan selebriti seperti Adam Scott sebagai brand ambassador mereka. Iklan ini memaksimalkan strategi mereka untuk menjadi merek global dan menarik pelanggan dari berbagai negara dan kelompok etnis. Selain itu, mereka juga melakukan kolaborasi dengan desainer dan brand besar lainnya, seperti Babe21. Mereka juga menambahkan unsur teknologi dalam setiap produknya. Jadi, dengan demikian, ini menyimpulkan bahwa mix marketing dari Uniqlo untuk menciptakan produk yang lebih baik dan lebih baiknya lagi. Eh, Saya mengutip prinsip evolusi berkelanjutan dari mix marketing Uniqlo ini. Uniqlo telah meningkatkan kehadirannya di seluruh dunia dengan caranya yang unik dalam membuat produk baru dengan harga yang menarik, dengan cara yang luar biasa. Sekarang, jadi Uniqlo didirikan berdasarkan prinsip kesederhanaan dan esensi Jepang. Perusahaan memahami bahwa produknya adalah salah satu senjata pemasaran yang paling efektif. Bisnis mengutamakan penyediaan layanan pelanggan yang sangat baik dan komunikasi tentang masalah yang penting bagi pelanggan. Dan ini adalah merek yang memiliki kisah merek yang jelas dan kuat serta memastikan bahwa kontennya berinteraksi dan berekspresi dengan lebih baik kepada audiens. Mulai dari cerita di balik barang hingga pemberi pengaruh yang bekerja sama dengan merek tersebut. Semuanya berkat konten media sosial yang dilokalkan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai mix marketing atau 4P dari brand Uniqlo. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.